Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Karimatul Akhlak dari jurusan Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Sudirman dengan NIM I1D020057. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu bagian dari anatomi tubuh kita, yaitu pada tulang, tepatnya ossa metakarpal atau yang biasa kita ketahui sebagai tulang telapak tangan. Sebelum membahas ossa metakarpal itu sendiri, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana posisi anatomis tubuh manusia yang benar. Yaitu yang pertama, posisi badan berdiri tegak. Kemudian, arah pandangan lurus ke depan. Yang ketiga, kaki dan tangan dirapatkan. Lalu yang keempat, posisi telapak tangan menghadap ke depan. Dan yang terakhir, arah ibu jari menjauhi dari garis tengah tubuh. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas tentang ossa metakarpal itu sendiri. Ossa metakarpal merupakan kelompok tulang yang menghubungkan tulang pergelangan tangan atau karpal dengan tulang jari-jari tangan atau falang. Tulang metakarpal ini merupakan bagian dari tulang panjang. Susunan dari tulang karpal, metakarpal, dan juga falang akan membentuk struktur tulang tangan yang utuh. Setiap tulang metakarpal memiliki beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian dasar. Bagian dasar berhubungan langsung dengan tulang pergelangan tangan atau karpal. Kemudian, bagian kedua adalah bagian badan atau bagian yang menjadi ruas panjang untuk meneruskan bagian dasar metakarpal dengan bagian kepala metakarpal. Dan bagian ketiga, bagian kepala metakarpal yang merupakan bagian paling ujung dan berbentuk bulat. Ada suatu daerah atau suatu area tepat di bawah kepala metakarpal yang bisa kita sebut dengan leher metakarpal. Terdapat 5 tulang metakarpal. Metakarpal yang pertama berartikulasi dengan tulang ibu jari dan bagian proksimalnya berartikulasi dengan tulang karpal trapezium. Tulang karpal kedua berartikulasi dengan jari telunjuk. Tulang metakarpal ketiga berartikulasi dengan jari tengah. Tulang metakarpal keempat berartikulasi dengan jari manis, dan tulang metakarpal kelima berartikulasi dengan jari kelingking, dan bagian proksimalnya berartikulasi dengan tulang karpal hamat. Selanjutnya, kita akan membahas persendian atau artikulatio pada tulang metakarpal. Pertama, ada sendi atau artikulatio metakarpophalangeal. Sendi ini merupakan kumpulan sendi kondyloid yang menghubungkan tulang metakarpal dengan tulang falang bagian proksimal. Setiap tulang metakarpal memiliki sendi metakarpophalangealnya masing-masing yang disesuaikan dengan pasangan tulang falangnya. Terdapat beberapa ligamen yang berperan dalam sendi ini, yaitu ada dorsal ligamen, palmar ligamen, dan deep transverse ligamen. Akibat adanya sendi ini juga dimungkinkan untuk melakukan beberapa gerakan, yaitu ekstensi, fleksi, adduksi, abduksi, sirkumduksi, dan juga limited rotation atau rotasi yang terbatas. Selanjutnya yang kedua adalah sendi atau artikulatio karpometakarpal. Sendi ini merupakan sendi yang menghubungkan tulang metakarpal bagian proksimal dengan tulang pergelangan tangan atau karpal. Terdapat 5 sendi karpometakarpal yang dibagi ke dalam 2. Yang pertama, artikulatio karpometakarpal polisis atau artikulatio karpometakarpal 1, yaitu sendi yang menghubungkan tulang metakarpal pertama atau yang terdapat pada ibu jari dengan tulang karpal yang paling besar, yaitu trapezium. Nah, pada bagian ini juga terdapat sendi yang bisa disebut juga dengan sendi pelana, yaitu memungkinkan pergerakan dari ibu jari bisa digerakkan dengan bebas dalam 2 arah. Kemudian, bagian yang kedua adalah sendi atau artikulatio karpometakarpal 2-5. Jadi sendi ini merupakan sendi karpometakarpal yang terdapat pada tulang metakarpal 2-5 dan dihubungkan dengan tulang karpal. Pada sendi karpometakarpal melibatkan beberapa ligamen, yaitu ada dorsal ligamen, palmar ligamen, dan juga interosseous ligamen. Serta dari adanya sendi karpometakarpal ini memungkinkan terjadi beberapa gerakan, yaitu ada fleksi, ekstensi, adduksi, abduksi, sirkumduksi, dan juga oposisi. Kemudian kita akan membahas tendon atau otot yang terdapat pada tulang metakarpal. Pertama, ada abductor pollicis, yang kedua abductor pollicis brevis, yang ketiga abductor digiti minimi brevis, yang keempat ada flexor pollicis brevis, yang kelima flexor digiti minimi brevis,
dan yang keenam ada opponent pollicis, serta yang ketujuh ada opponent digiti minimi. Jadi dari penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa tulang metakarpal memiliki fungsi dan peran yang penting dalam anatomi tubuh kita, yaitu untuk menghubungkan tulang pergelangan tangan atau karpal dengan tulang-tulang jari tangan atau falang, sehingga memudahkan untuk pergerakan pada tangan kita. Sekian dari saya, semoga dapat memberikan manfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.